Oke, halo semuanya. Kita akan lanjutin di sini ke bagian UI, view dari screen. Nah, teman-teman boleh diekspor dulu screen-nya keseluruhan kayak gini atau boleh langsung lihat ke Figma-nya. Terus untuk aset-aset part-part icon, teman-teman ekspor dulu. Contoh kayak gini, eh, iconnya, terus ini, icon kategori, terus contoh icon kayak gini. Itu diekspor dulu, terus nanti dimasukin kayak gini. Di sini saya ada 4 yang diekspor: galeri, IGTV, live icon, dan shop icon. Selanjutnya teman-teman tambahin di bagian app asset, galeri icon, IGTV file, terus live icon, shop icon field. Selanjutnya teman-teman bikin data dulu di sini untuk yang kategori. Kita buka dalam kelas, teman-teman bikin file baru app constant. Kemudian teman-teman bikin satu variabel search kategori. Di sana dia ada bentuknya list, listnya adalah list map. Terus di sini untuk kata kunci icon, jadi kata kunci iconnya opsional, jadi ada atau enggak. Untuk di dua kategori pertama, yaitu IGTV dan shop, ada asetnya atau ada data iconnya di sini. Menggunakan data string yang udah kita daftarin di app asset kelasnya. Kemudian title-nya ada IGTV. Selanjutnya ada shop. Nah, terus untuk yang style, sport auto, dan yang lainnya, iconnya kita set empty string, jadi cuman di set title aja. Untuk iconnya opsional, kalau nggak ada nggak usah ditampilkan. Selanjutnya teman-teman bikin data untuk postingan search di bagian post model. Sama seperti di find dummy post, teman-teman copy, kemudian paste bawahnya. Di sini kita rename jadi dummy search post, kemudian tambahin jumlah datanya. Untuk penamaan-namanya sama kayak gini, cuman teman-teman tinggal ganti aja konten-kontennya di sini. Untuk yang multi atau photos gitu ya, teman-teman bisa nambahin beberapa data, tapi kalau misalkan untuk yang tipenya foto single, teman-teman bisa nambahin satu data kayak gini. Nanti dibuat. Nah, selanjutnya, atau teman-teman bisa juga copy dari kode yang saya share di GitHub, tinggal dicomot aja. Nah, free, gratis. Oke, lanjutnya teman-teman bikin file baru search view di dashboard. Isinya sederhana aja dulu kayak ini, text search. Kemudian tempelin di bagian dashboard page, pada bagian view di dashboard menu. Di sini. Panggil, terus import search view. Selanjutnya jalankan. Setelah dijalankan, teman-teman buka ke halaman search di sini. Kalau udah menu ke buka halaman search, selanjutnya untuk tampilan kayak gini, kita akan menggunakan package, bantuan package di sini dari Flutter Stack Grid View. Tambahin dulu ke bagian PubSpec YAML. Nah, di sini saya udah tambahin. Selanjutnya kembali ke search view. Kita akan bikin di bagian barnya dulu. Apper ini benar-benar custom ya, jadi bukan dari bawah scaffold. Kita akan bikin layoutnya ini uh, column, kemudian children. Untuk headernya atau yang bagian menu search-nya, dia nggak bisa di-scroll, jadi kita akan simpan di fix di atas, dan untuk yang ini bisa di-scroll, kita akan mesti jadi expanded untuk wilayah sisanya, dan kita kasih akses scrollable. Untuk yang di atas ini, teman-teman bisa menggunakan layout row, kemudian kita bikin text field untuk menu search-nya, kita bikin decoration, input decoration, kemudian styling background dulu di sini ada dua properti, field jadikan true, dan fill color. Di sini sementara kita kasih samakan dulu dengan yang ada di desainnya, warna abu, abu grace 300, kemudian kita kasih radius, di border kita kasih outline input border, kemudian border side, di sini border side-nya nggak ada, jadi kita akan hilangkan border side.none. Untuk border radius kita set circular, kita kasih itu sekitar coba 12 dulu. Selanjutnya
Expert ini dia otomatis nge-expand dan kalau kita masukkan di row, di mana row dia ngikutin ukuran dari pembungkusnya itu kolom dan di sini belum jelas gimana ukuran lebarnya, maka kita akan bungkus tekstur ini sebagai expanded biar dia ngambil sisa ukuran yang tersedia. Di sebelah kanan text field inputnya kita buat icon button, ini icon button. Kemudian untuk contrastnya kosong, untuk iconnya kita ambil dari image icon. Kemudian ambil dari asset image. Datanya ambil dari app asset gallery icon. Sorry, bukan galeri ini live icon yang tadi kita tambahin baru. Coba save. Oke, udah muncul iconnya, inputnya udah muncul. Selanjutnya di bagian input kita akan kasih jarak expanded, kita bungkus pakai padding. Sorry, jangan di expandednya, tapi kita dibungkus pakai text field, dibungkus pakai padding. Paddingnya ini kalau all kayaknya enggak, berarti kita set from LTRB aja. From LTRB, terus untuk left-nya ini kisaran 12, top-nya coba 4, right-nya 0, bottom-nya save. Oke. Terus kita coba jadikan is dense, true, save. Nah, terus teman-teman biar mempersempit lagi untuk ukuran size-nya, teman-teman bisa bungkus teks ini pakai size box dulu, kemudian kasih height. Terus teman-teman kasih set contoh 30 ukuran tingginya. Sekarang kita coba ketikin di sini bla bla bla, ini belum di tengah, kita coba set di sini ada align kalau nggak salah, align kan berarti di sini align yang vertikal, X align vertical center. Oke, belum bisa, berarti kita coba karena ada beberapa pengaruh next align ini, kita center ini. Coba pakai menggunakan padding, kita coba set add all, paddingnya 0 dulu, save. Nah, udah padding jadi 0, teman-teman sekarang bisa atur ini text line-nya nggak pakai, tinggal diatur jaraknya menggunakan content padding. Ini kita ganti menggunakan symmetric aja, kemudian jarak ke vertikalnya ini kisaran, atau jangan dulu, kita set sebagai namanya 0, padding 0. Nah, kita coba tambahin dulu prefix, karena ini prefix bakal berdampak. Text icon, kita buat icon, iconnya icon button, compress kayak gini, kemudian iconnya teman-teman bisa ambil dari yang search ya, di sini tinggal copy paste. Mau pakai icon material silakan, pakai icon data atau pakai icon yang baru kita tambahin juga boleh. Kita ambil dari search, search, hmm, oh ya ini navigasi icon search yang inaktif berarti. Terus untuk warnanya berarti kita set warna colors gray, set gray-nya agak gelap, kita coba tambahin jadi 600, konstannya hapus, save. Coba kita kembaliin lagi 700, 900. Ini kayaknya kita cukup 600, tapi ini coba ganti yang search aktif yang agak tebal, coba save. Kalau ini belah juga sih. Berarti kita pakai yang inaktif aja, ininya 100 save. Oke, nah ini saya nggak pakai ini nggak diekspor ya, jadi saya ikutin yang ada di menu navigasi.
Kalau teman-teman pengen sama persis, nah di spot aja di bagian icon search ini. Selanjutnya, nah ini nih dampaknya itu ke bagian paddingnya. Padding sebelah kiri. Itu ada segini, kita kan udah set 0. Nah, di ini kontak paddingnya. Pada saat kita namain prefix diisi dengan icon, image icon button, dia punya space sendiri kayak gini, gitu. Jadi dampaknya ke situ. Oke, selanjutnya em, kalau kita nambahin contoh ya jadi 4. Nah, ini juga kita nggak bisa set gitu, nggak bisa custom. Coba set paling besar, terus, nah itu dampaknya kayak gitu. Karena paddingnya ya ada batas limit yang dipengaruhi sama prefix gitu. Sedangkan untuk untuk styling, prefix sini prefix style itu cuma untuk styling aja pada bagian prefixnya kalau text gitu. Kalau icon ya nggak bisa gitu. Terus ini ada pilihan untuk ngatur constraint untuk lebih ke size ini. Teman-teman bisa coba di sini menggunakan box constraint. Box constraint ini lebih ke advance sih dari sisi UI untuk box constraint. Teman-teman mesti pelajari lagi di resource yang lain. Kalau memungkinkan nanti dicari aja di channel saya yang kalau kemungkinan nanti ada saya upload. Max height-nya berarti ini saya set di minimum. Max height-nya menyesuaikan aja minimum width. Kita coba 20 dan minimum height-nya samakan 20 save. Terus di max-nya kita samakan 20 di max width 20 save. Nah, dia kekecilan. Terus sekarang coba kita set ke 0 dulu untuk content padding. Kalau kembali ke semula, oke, berarti memungkinkan berhasil. Kita coba set ini agak gedein. 30, 30, 30, save. Oke. Kita coba set besar paddingnya. Coba 2. Berubah, kita coba set 6. 30, sorry. Oke, berarti dampaknya ke vertikal. Oke, kalau kayak gitu berarti ini kita set aja untuk yang vertikal. Ini pilihnya simetrik. Dan vertikalnya misalkan 10 kita coba set dulu. Konstan save, koma ke bawahin. Sini jadikan konstan. Terus untuk ngasih jarak ke kirinya. Nah, jarak ke kirinya sekarang untuk yang horizontal. Tespel ini dia jaraknya ke bagian prefix, bukan dari prefix ke kanan gitu. Makanya kalau pengen ada jarak dari prefix ke kanan, kita mesti geserin yang bagian prefixnya. Gitu. Teman-teman bisa coba pada prefix icon button ini menggunakan padding. Kemudian set pada bagian left-nya di sini only misalkan, kemudian kita kasih left, kemudian kita kasih 2 pixel, coba save. Kalau bergerak tinggal ditambahin lagi. Nah, ini memang bergerak tapi ukurannya mengecil. Kita coba bisa perbesar lagi untuk ukuran di sini, misalkan jadi 40, 40, 40, 40 save. Tapi berdampak ke bagian tingginya. Berarti tingginya kita set sebagai 30, tapi lebarnya kita ganti. Height-nya, nah kayak gini save. Nah, selanjutnya, hmm, oh ya, berarti ini dampaknya ke width. Berarti ini berdempet ke kiri sedikit lagi, kurangi 40 jadi 36. Ini 36, save. Oke, aman. Selanjutnya, kita coba klik sampai maksimum pada bagian input. Space terakhirnya sampai mana. Nah, itu masih ada ya space-nya. Teman-teman bisa atur di sini. Kalau kita set horizontal, misalkan 10, C, dia kasih jarak 10. Tapi di sini dia enggak ada jarak untuk yang di kirinya. Nah, itu pengaruh prefix. Jadi untuk yang kirinya eh, ada beberapa kalau di lebih apa namanya? Kalau nilai dari space ke kirinya atau ke space ke prefixnya sekian, ada enggak berpengaruh. Tapi kalau lebih besar dari sekian, maka dia akan lebih. Untuk pastinya saya kurang tahu sih ini untuk lebih detail berapa minimum di ini dapat berubah gitu. Untuk horizontalnya ini kita akan coba kecil, jangan terlalu lebar, mungkin sekitar 8. Oke, cukup.
Selanjutnya, kalau radiusnya ini kayaknya oke begini. Untuk inputnya, untuk hint ya, sorry hint. Ini kita harus blok dulu semuanya, hapus. Jadi ketika posisi belum ada inputan, mesti ada hint. Kita coba kasih hint, text. Kita kasih nama search. Ini, save. Oke, nice. Untuk styling, teman-teman bisa pakai di sini hint style. Misalkan lagi warna hint dan lain sebagainya. Untuk icon ini kita akan coba perkecilkan lagi. Kalau misalkan pengen kecilkan, kalau udah cukup ya udah cukup gitu aja. Kalau untuk mengganti ukuran tinggal di sini pakai property size. Defaultnya 24. Selanjutnya kita akan buat di sini kategori. Kategori juga fix dia nggak bisa di scroll. Kita setnya sekarang. Kalau teman-teman pakai scroll berarti ubah lagi di sini layoutnya biar bisa di scroll. Berarti di bawah row header di sini. Teman-teman bikin list view builder, tapi yang arahnya itu horizontal. Kemudian ini karena list view buildernya horizontal, untuk tingginya dia mesti kita set. Bungkus menggunakan size box, terus kita set tingginya. Kira-kira coba 40 dulu. Builder, space, kurung, terus jumlah datanya, item count kita ambil dari app constant tadi itu namanya kelas app constant dan search kategori dot length. Kemudian untuk ambil per itemnya karena dia adalah map kita buat tipe map kita kasih item atau boleh teman-teman kasih namanya kategori sama dengan search kategori app constant dot search kategori berdasarkan indeksnya masing-masing. Kemudian untuk itemnya kita akan return container. Kemudian di sini ada border. Kita coba decoration, box decoration, biar nanti ada efek clickable di bagian itemnya. Maka nggak kita set warna di sini, cuma set bordernya aja. Border all. Save, ketebalannya kita coba tipisi 0,5, save. Kemudian di sini kita belum set di sini intinya. Scroll directionnya axis dot horizontal. Kemudian kita bikin child dulu di sini, bikin row. Main axis size-nya minimum. Terus kita bikin children. Yang pertama adalah dicek dulu apakah ada kategori ininya, kategori icon, kategori kata kunci icon tidak sama dengan string kosong. Jadi kalau tidak kosong kategori iconnya, maka kita tampilkan gitu. If kategori icon tidak sama dengan string kosong, kita tampilkan. Gunakan image icon, kemudian app asset, di sini, sorry, asset image. Atau teman-teman bisa copy dari sini. Nah, ini copy, bisa di sini. Ininya diganti, ini jadi konsolnya dihapus karena dinamis datanya. Bukan dari asset tapi dari kategori item, kategori kata kunci icon, save. Nah, udah muncul dua data. Selanjutnya kita tampilkan labelnya atau title-nya. Teks, teks di sini kita ambil dari kategori kata kunci title, save. Nah, muncul. Kalau ada icon muncul, kalau nggak ada icon ya nggak muncul. Di sini ada pengecekannya dulu khusus untuk yang bagian icon. Selanjutnya kita kasih radius dulu di bagian border, kemudian kita kasih border radius sirkular. Kita set 4 dulu, kemudian save, kita lihat perubahannya. Oke, aman radiusnya. Sekarang kita coba kasih spasi di sini menggunakan margin. Kasih margin, kemudian di sini add from LTRB. Untuk batas left-nya kita dicek dulu berdasarkan indeks.
Kalau misalkan indeks pertama, jadi indeks sama dengan 0, kita akan set sebagai 12. Kalau bukan, kita akan set sebagai 6 setengahnya. Untuk top, ini kira-kira kita akan kasih dia jaraknya 2. Untuk right, untuk button juga sama 2. Kemudian untuk right, ini dicek dulu kalau indeksnya sama dengan indeks terakhir. Untuk ngambil nilai indeks terakhir, kita bisa copy paste jumlah data sesuai kategori, kemudian dikurangi 1. Ini rumusnya. Maka kita akan set 12, kalau bukan indeks terakhir kita set 6. Jadi tengah-tengah itu akan disupport 6 dari item sebelumnya dan 6 dari item setelahnya. Jadi akan sama rata antara di sisi dan antara item jaraknya, yaitu 12 pixel. Selanjutnya kita akan agak tengahin di sini, berarti kita bisa menggunakan padding. Padding, add symmetric aja, horizontalnya di kisaran sekitar 12, vertikalnya di 4. Save konstan. Ini biar sama, biar rata padding ukuran dengan margin ditempetin aja posisinya. Oke, border warnanya warna grey, berarti di sini kita kasih color, colors sebagai grey. Save. Untuk ukuran icon itu kurang kecil, berarti kita set size-nya di sini, size-nya kita coba 10. Save. Kekecilan kita coba set 15. Save. Oke, lumayan. Sekarang buat atur spasinya. Nah, untuk spasinya kita jangan di antaranya, karena kalau antara ini nggak ada, nanti bakal ada padding sebelah kiri. Teksnya bakal lebih jauh dibanding padding sebelah kanan. Nah, kita buat aja padding di bagian image icon. Dan kita set only right sebagai pixel. Kita coba jauhin dikit. Hmm, Terus kita coba ketengahin teks iconnya di bagian teks. Ini kita akan set style. Text style height-nya kita jadikan 1. Atau didempetin untuk baseline top dan baseline bottom-nya. Kita set lagi. Biar benar-benar ke tengah di bagian row kita akan set main axis alignment. Cross axis alignment. Cross axis alignment center. Saya hmm, Kita coba back dulu, ini kayaknya belum terapres karena belum terjadi perubahan. Ini kayaknya dampak dari coba kita hikmah nonaktifkan dulu. Dia agak ke bawah. Oh ya, berarti ini ada yang berjalan di sini di row. Coba kita set dulu ke di sini ke bagian alignmentnya, alignment dari container, alignment dot centerkan dulu. Save. Jadi untuk padding vertikal ini kayaknya nggak usah karena dia berdasarkan tinggi dari sini 40 gitu. Jadi kalau ininya dikurangi, padding vertikal nggak berdampak. Save. Sebentar ini padding, sorry kehapus. Jangan semua ini harusnya paddingnya cukup di horizontal aja. 12. Save. Oke. Sekarang kita coba kembali di height. Jadi 1. Dia ke atas harusnya ke bawah. Di sini cross axis alignment-nya center udah. Ini center udah. Sini tanpa, kalau kita set sebagai 1,2 sih. Oke, berarti ini harus default aja. Untuk warnanya, styling text kategori ini kayaknya di font weight. Bold, berarti kita tambahin aja di situ. Text style, font weight, font weight bold, save. Oke. Tapi agak tinggi sih harusnya, berarti ini tambahin lagi 3, 2.
Oke, cukup kayaknya. Hmm, coba kita scroll. Nah, ini bisa di-scroll. Selanjutnya, sebagai pembatas ke bawah, kita coba tambahin di sini kontainer dan warnanya. Container, kemudian height 300, width double infinite, dan kita kasih colors amber, save. Ini jarak ke bawahnya kurang, nanti kita coba tambahin di bagian. Bisa dikasih size box di sini sama teman-teman, size box height sebagai jarak ke box kontainernya, atau pada bagian margin button. Coba jadi 6. Oke, selanjutnya di sini untuk aksi clickable-nya, teman-teman bisa bungkus pada bagian hmm, ya, bungkus pada bagian kontainer row nih di sini row-nya berarti row-nya teman-teman bisa bungkus menggunakan material. Kalau teman-teman bisa bungkus dari yang kontainernya, tapi kalau dari kontainer nanti marginnya ke bawah. Jadi dari row aja di sini, row menggunakan hmm, widget builder, berarti di sini pilih yang dari widget, kemudian material. Teman-teman bisa coba dulu untuk aksinya dulu inkwell di sini. Kemudian kita coba buat dulu on tag-nya. Soalnya material itu tadinya kita bisa buat untuk aksi warna. Background inkwell, udah ada on tag, coba kita klik. Oke, ada efeknya, nah, tapi di dalamnya aja. Sedangkan untuk yang ada bagian yang di luar row-nya yang nggak ke pepekan, nggak kenanya. Karena sih ada padding. Paddingnya kita akan pindahin, bukan padding di kontainer. Inkwell, sorry, di row-nya kita akan bungkus pakai padding. Jadi inkwell yang ngebungkus padding. Sini di replace, save. Coba klik lagi. Nah gitu. Kemudian sekarang untuk yang vertikalnya. Untuk vertikalnya dia nggak ada. Nah, untuk ngasih vertikalnya berarti gini. Teman-teman bisa ubah skemanya di sini, hapus lagi padding, kembali ke semula. Inkwell juga bisa dikembangkan. Kita pindahin inkwellnya ke kontainer di paling atas. Inkwell, terus on tab, terus coba lagi sama teman-teman diklik, lihat perubahannya kayak gimana. Nah, jadi ada wilayah yang di luar itu ada ininya, ada efek yang kena efeknya. Karena ada marginnya di sini. Nah, marginnya kita akan pindahkan sebagai padding di luar. Ini cut aja langsung, kontainernya di ini coba diset dulu sama teman-teman, lihat perubahannya. Sekarang margin udah dihapus, sekarang inkwell kita bungkus menggunakan padding kembali. Terus untuk yang padding di sini di replace sama margin, terus portnya diganti lagi pakai padding di rename. Save, lihat perubahannya kembali ke semula dan kalau kita klik, nah efeknya di situ. Sekarang untuk jarak kiri kanannya. Nah, teman-teman bisa atur kembali pada bagian kontainer di sini, tambahin padding lagi. Khusus pada bagian untuk horizontal, kemudian kita set 12, save. Nah, kayak gini. Kita coba kecilkan 10. Oke, terus untuk ikonnya, sebentar ini ikonnya kayaknya kita coba tinggiin lagi 34, 36 aja. Terus ikonnya kita coba kecilkan lagi, jangan 15, coba 13, save. Hmm, oke, cukup kayak segini. Oke, selanjutnya kalau kita klik lagi, ini udah sesuai. Tapi kalau teman-teman diperbesar, itu aksi ripple-nya atau animasi ripple-nya di corner-nya itu menyudut, nggak ada radius. Nah, kita bisa copy paste radius yang ada di dekorasi kontainer, kemudian paste di bagian mana ini inkwell. Nah, di sini di inkwell. Selanjutnya kalau teman-teman mau kasih warna, jangan di kontainer. Kalau di kontainer nanti aksi inkwell-nya bisa terjadi tidak aktif. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen ngasih background, inkwell-nya bungkus menggunakan widget material, terus dikasih warna background di materialnya, dikasih color, gitu.
Oke, ini udah cukup sampai interaksi clickable-nya di kategori search. Untuk postingan search view, kita akan buat di video part kedua, video selanjutnya.